Ini aja deh, kita tinggal setengah jam, kita perlu masuk ke momen inersia ya. Caranya sebenarnya enggak sulit, karena momen inersia ini kan kita sudah diberi rumusnya. Jadi langsung saja, ini kita ada nomor 8. Jadi momen inersia, tadi rumusnya, perlu saya tunjukkan enggak? Ini rumusnya agak ke atas. Jadi Apa ini Bu rumusnya Bu? momen inersia, ini ya. Kelihatan ya? Saya besarkan. Nah, ini dia. Oh, kelihatan. Nah, silakan dicatat dulu, 1 menit, atau buka catatan kuliah aja. Itu setiap kali harus dihitung Kenapa? tiga-tiganya ya Bu. Oke. Yang mana ini? IX, IY, IZ ini ya? Setiap kali dong tiga-tiganya dicari X, Y, Z. Biasanya sih, iya. Biasanya Ya, begitu. Ha-ha. Kalau ditanya momen inersia, nah maka ya berarti IX, IY, IZ. oke. Ha-ha. Maksudnya ini kan momen inersia terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y gitu kan, terhadap Oke sumbu Bu. Z. Ha-ha. Ya kalau ditanya terhadap sumbu X saja, ya berarti itu X-nya aja yang kita cari. Oke, ini sudah ya. Jadi saya kembalikan ke soal langsung nomor 8. Oke, mudah-mudahan cukup. Saya salahnya itu memang bikin space-nya kecil sekali sih. Jadi kalau kita disuruh cari momen inersia, kita tetap ya, sama kita tetap memperhatikan sketsanya. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh ini ya, Y sama dengan akar X, kemudian X sama dengan 9, Y sama dengan 0. Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Y sama dengan akar X, ini mudah-mudahan cukup familiar ya, ini kan seperti ini. Kemudian X sama dengan 9, misalnya ini X-nya 9. Kemudian Y sama dengan 0, berarti sumbu ini, sumbu X. Ini adalah Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan akar X. Berarti ini ya titik temunya di sini, berarti ini titik 0,0. Berarti X-nya nanti akan berjalan dari 0 sampai 9. Ini X-nya. Kemudian Y-nya akan berjalan dari ini ya, batas bawahnya Y sama dengan 0, batas atasnya Y sama dengan akar X. Nah, kita mulai dari mencari apa ini, momen inersia yang IX dulu ya. Batasnya saya buat begini, berarti DY, DX gini ya. Nah, antara IX sama IY itu kan cuma beda di sini ya. Karena density-nya kan sama. Density kita pakai yang ini kan, sudah diberikan. Density-nya X plus Y. Nah, jadi kalau kita misalnya di sini kita cari IY dulu, nggak masalah. Kalau IY berarti di sini kan X kuadrat. 0 sampai 9, kemudian dikalikan dulu deh, baru diintegralkan. X kuadrat kali X, berarti X pangkat 3 ya. X pangkat 3, kemudian diintegralkan terhadap Y, berarti kan muncul Y. Kemudian X kuadrat kali Y, berarti X kuadrat kali, nah Y-nya itu kita integralkan, Y menjadi setengah Y kuadrat. Kemudian batasnya 0 sampai akar X, dx masih ada untuk nanti. Jadi ini 0 sampai 9, kita masukkan, ini yang saya janjikan tadi, kita masuk satu-satu, batas atasnya dulu kita masukkan, jadi X pangkat 3 kali Y, Y-nya adalah akar X, ditambah X pangkat 2 kali setengah, setengahnya saya taruh sini, Y kuadrat, berarti akar X dikuadratkan itu adalah X. Oke, batas atas selesai. Kita sekarang ngurusi batas bawah ya, dikurangi batas bawahnya adalah X pangkat 3 kali Y. Y-nya apa? 0 ya kan? Ditambah X kuadrat per 2 dikali Y kuadrat, itu juga 0. Nah, dx masih ada untuk nanti. Ini 0 semua ya, jadi ini adalah 0. Kita boleh abaikan, kita tinggal selesaikan yang ini. Ini kita integralkan ya. Jadi X pangkat 3 kali X pangkat setengah. Berarti kan X pangkat 3 setengah. Satu sajalah, supaya nanti tidak terlalu banyak membayangkan. 3 setengah itu kan 7 per 2. Kemudian ditambah setengah kali ini X pangkat 3. dx. Nah, lebih enak gini ya, lebih kelihatan. Saya lanjutkan di sebelah sini.
Jadi kalau kita integralkan, X pangkat 7 per 2 itu akan menjadi 1 per 9 per 2 ya, karena naik 1 kan. Jadi ini pangkatnya 9 per 2. Kemudian yang berikutnya setengah, biarkan. X pangkat 3 jadi 1/4. X pangkat 4. Nah, berarti kita tinggal masukkan 0 sampai 9 batasnya. Saya perbaiki ya, ini 2 per 9 ya. Saya masukkan satu-satu sesuai janji saya tadi. X pangkat 9 per 2, X-nya saya masukkan 9, pangkat 9 per 2, kemudian ditambah 1/8 kali X pangkat 4, berarti 9 pangkat 4. Batas atasnya selesai, kita sekarang ke batas bawah. Batas bawah, ini 2 per 9 juga ya. Kemudian dikalikan X pangkat 9 per 2, tapi ini kan X-nya 0, jadi ya udah tetap 0 gitu kan. Kemudian ini 1/8 juga 0 ya, 0 pangkat 4. Ini 0, berarti sebelah kanan ini semua adalah 0. Kita tinggal urus sebelah kiri. Ini ada 2 per 9 kali 9 pangkat 9 per 2. Ini berarti kan 9 pangkat 4 kali akar 9. Akar 9 ini 3 ya. Saya langsung aja, biar nggak makan tempat. Di sini kali 3, kemudian 1/8 kali 9 pangkat 4. Saya ringkas, 9 pangkat 4-nya saya keluarkan. Ada yang bisa bantu 9 pangkat 4 berapa ya? Jadi saya tinggal urus yang ini ya. 9 dan 3, ini kan 3. Nah ini 2 per 3, kemudian ditambah ini 1/8. Berapa 9 pangkat 4? Ini kan 9 kuadrat, 81 kuadrat. 561, Bu. Wow. Hebat. Atau kalkulator? 65, Bu. 6561, Bu. 6561? 65. Ya, Bu. Iya, harus ribuan, karena itu 80 kuadrat aja sudah besar. Oke, tinggal yang sini ya. 3 dan 8 berarti 24, ini kalikan 8. 16, ini kalikan 3, jadi 3. Berarti 19 per 24. Dikalikan. Silakan pakai kalkulator ya. Sampai di sini saya kok agak malas. Oh, saya ada sih, sudah kerjakan kemarin. Jadi kalau menurut kalkulator ini adalah 41553 per 8. Nah, ini adalah momen inersia terhadap sumbu Y ya. Ini IY. Sedangkan IX ini cuma masalah ketelatenan lah ya. Memang harus begini. IX ini yang kemarin saya kerjakan, saya integralkan terhadap dx dy. Jadi X itu bergantung kepada Y. Ya boleh juga. Sekali-sekali kita coba begitu ya. Sekali-sekali buat variasi. Dx dy, jadi Y-nya di luar, itu 0 sampai 3. Ini ya, 3. Saya mau tunjukkan 3 itu maksudnya ini ya. Ini kan, Y-nya itu 0 sampai 3 gitu. Kemudian X-nya saya buat bergantung. Jadi dari Y kuadrat sampai 9. Ini kan, batas kiri dan batas kanan ya. Batas kirinya ikut kurva, kemudian batas kanannya adalah 9. Kemudian di sini tetap density-nya X plus Y, tinggal kita kalikan dengan Y kuadrat, karena ini kan IX. Nah, ya sudah, ini yang kita kerjakan. Ini integrasi biasa. Kita integralkan langsung bisa enggak ya? Ini kan Y kuadrat kali X, berarti kan Y kuadrat itu konstan, X-nya kita integralkan, setengah X kuadrat. Kemudian ditambah Y pangkat 3, itu konstan juga, muncul variabel X. Kemudian Y kuadrat sampai 9. Itu dy. Kemudian kita masukkan, nah ini kita pakai cara yang pelan-pelan dan hati-hati. Saya setuju sih, pelan-pelan dan hati-hati itu juga baik. Hanya memang makan waktu ya. Jadi kita masukkan ke tempatnya X, itu semua yang bukan X kita keluarkan sebagai konstanta di sini. Sekarang X kuadrat, berarti kan yang atas 9 kuadrat. Kemudian Y pangkat 3 kali X, X-nya 9. Oke, ini batas atas sudah beres.
Sekarang batas bawah untuk X. Pelan-pelan juga, Y kuadrat per 2 kali X kuadrat. Nah, X-nya adalah Y kuadrat, jadi kita masukkan Y kuadrat, kemudian kita kuadratkan, jadi pangkat 4, ditambah Y pangkat 3, dikalikan X. X-nya adalah Y pangkat 2. Ini batas bawah. Ya, sudah masuk semua. Kita ringkas sebelum nanti kita integralkan lagi ya. Jadi ini ada 81 per 2 Y kuadrat ditambah 9 Y pangkat 3. Kemudian kita punya ini setengah Y pangkat 6. Kemudian min. Jadi ini jadi minus ya, karena ada minus di luar sini kan. Minus Y pangkat 5. Ini DY. Ini yang kita integralkan sekarang. Ternyata panjang sekali ya. 81 per 2, Y kuadratnya berarti menjadi Y sepertiga Y pangkat 3. Kemudian 9, tetap, itu konstanta. Ini seperempat, Y pangkat 4. Kemudian min setengah kali Y pangkat 6 itu berarti sepertujuh Y pangkat 7. Kemudian ini seperenam Y pangkat 6. Masukkan 0 sampai 3. Oke, masukkan. Wow, ini lumayan ya. 81 dibagi 6. Y pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 ditambah 9 per 4. Ini Y pangkat 4 berarti 3 pangkat 4. Kemudian dikurangi, ini adalah 1 per 14. Y pangkat 7 berarti 3 pangkat 7. Kemudian dikurangi 1/6 Y pangkat 6 ya. Y pangkat 6 itu berarti 3 pangkat 6. Nah, ini nanti kita hitung sebagai batas atas. Kemudian batas bawahnya kita masukkan. Kita ulangi yang sama. 81 per 6. Kemudian 3 pangkat 3 kita ganti jadi 0 pangkat 3 ya. Ternyata ini kan ini diisi 0, kemudian yang sebelah sini diisi 0, kemudian di sini isi 0. 0 semua ya, jadi kita singkat saja waktunya ini 0. Nah, kita tinggal menghitung baris yang ini aja, yang batas atas. Batas atas ini berarti apa? 81 per 6, 3 pangkat 3. Saya butuh bantuan. Ada yang bisa membuka kalkulator untuk kita bersama? Supaya tahu hasilnya ini apa. 3 pangkat 4, jadi 9 kuadrat, ini 81. Kemudian min 1/14 kali 3 pangkat 7. Kalkulator ya, tolong kalkulator. Hasilnya kemarin saya hitung. Saya hitung kemarin dapatnya 7.533 per 28. Ini hasil hitungan kemarin. Kalau misalnya beda, tolong beritahu saya. Mungkin aja kita ada salah hitung ya kan? Itu kali apa, Bu? Yang sebelahnya 1/14. 1/14, 3 pangkat 7. Makanya tadi saya males. Tolong ya. 3 pangkat 7, kemudian min 1/6, 3 pangkat 6. Ini kalkulator banget. Kalau saya kemarin pakai kalkulatornya kan Wolfram Alpha, jadi bukan yang dipencet-pencet satu-satu gitu kan. Langsung masukkan soalnya, dapat jawabannya. Nah, kalian pernah saya tunjukkan ya Wolfram Alpha ya? Itu berguna banget loh untuk memverifikasi jawaban waktu ujian. Jadi misalnya ya, kalian disuruh menghitung seperti ini, gak apa-apa, masukkan aja Wolfram Alpha. Kalau menurut saya itu gak apa-apa. Saya nggak tahu menurut dosen lain ya. Tapi menurut saya itu enggak apa-apa, karena yang penting itu proses kalian toh. Sedangkan jawaban dari kalkulator itu kan untuk verifikasi aja. Oh, jawaban saya sudah sama, berarti proses saya kemungkinan besar juga sudah betul gitu. Kalau saya biasanya begitu. Hitungan panjang ini kan ya kadang-kadang meleset gitu kan. 1, 2 kesalahan gitu. Kalau jawabannya, kok beda itu, kita bisa lebih lebih yakin bahwa kita memang harus kembali ke atas cari salahnya di mana. Dipakai kalkulator sendiri-sendiri ya. Jadi itu yang tadi sesuai dengan janji saya, kalau memasukkannya itu satu persatu seperti itu. Bisa dibayangkan nggak? Kalau masukkan satu persatu, itu akan muncul kerumitan yang seperti ini loh. Jadi ini ada 2 baris yang sangat rumit. Ini beruntung ya, kita beruntung karena ini kan 0.
0, 0, 0. Ini Anda beruntung sekali. Coba ini misalnya, ini 2. Jadi batasnya misalnya 3 sampai ini ya, 2 sampai 3 misalnya gitu. Maka di sini Anda akan dapat 2 pangkat 3, nanti ada 3, berarti 2 pangkat 4, di sini ada 2 pangkat 7. Bayangkan berapa banyak yang harus Anda hitung. Maka itu saya senang sekali kalau konstanta ini dikeluarkan. Toh konstantanya sama gitu kan. Jadi langsung saja 2A dikurangi 2B, ya sudah 2A min B. Nanti yang perperan ini ya, ini angka-angka di depan ini ya ditaruh luar saja. Itu kalau saya ya, maksudnya saya suka menghemat waktunya di situ. Ya kadang-kadang memang bisa kepleset. Kayak misalnya pangkat tadi kan, itu bisa menyebabkan salah paham. Jadi misalnya tadi kita dapat yang E pangkat min 3X, lalu X-nya kita masukkan 0 sampai 3. Nah, kita kepleset. E pangkat min 3, X-nya langsung 3 min 0. Itu nggak bisa ya kalau seperti itu. Ini kurang sedikit sih. Sorry, belum selesai ya. Jadi, sedikit lagi, kita disuruh menghitung IZ. Tapi IZ ini cukup gampang kok. IZ itu cuma IX ditambah IY. Nah, ya sudah. IX ditambah IY ya udah. Angka ini kan, angka yang pembagian tadi itu kan. Tadi IX-nya kita dapat 7533 per 28 ditambah IY 41553 per 8. Ya, kalkulator lagi nanti dapat. Jadi IX, IY, IZ. Bu, Ya, silakan. tadi untuk dapetin IX tuh di X sama dengan ini semua ya? Kalau dapetin IX, Iya, yang ini, sebentar, maksudnya ini ya? tadi. Iya. Kenapa? Untuk dapat batasnya berarti jadi X sama dengan gitu. Oh, enggak sih, enggak harus. Ini kan tadi saya iseng aja. Saya iseng aja maksudnya untuk mencoba ya. Kalian juga bisa lihat kalau DX, DY itu bisa enggak gitu kan. Enggak masalah kok. Kalau kalian mau stick pada DY, DX, enggak apa-apa. Silakan aja. Yang membedakan IX dengan IY itu cuma ini kok. Ini. Ini dikalikan Y kuadrat untuk dapat IX. Kalau IY kalinya ini X kuadrat ya. Ini. Gitu. Jadi kalau integrasinya mau Y duluan enggak apa-apa, DY, DX. Jadi misalnya udah kebiasaan ya, DY, DX, oh lebih enak begitu, enggak apa-apa. Enggak masalah. Jadi nanti batasnya juga mengikuti. Y-nya duluan, baru kemudian X-nya. Berarti kalau ngikutin tuh batasnya tuh sama kayak IY tapi dibalik gitu. Seperti IY, nggak usah dibalik ya. Jadi kalau Anda misalnya mau pakai seperti itu ya, ini soal nomor 9 saya coret dulu. Jadi kalau misalnya mau pakai seperti itu, IX kita mau integralkan, mau kerjakan DY DX gitu ya. Biar sama, konsisten maksudnya gitu kan. Gak apa-apa. Jadi persis saja ikutin yang seperti IY ini. Jadi ini batasnya yang luar 0 sampai 9 punya X, kemudian 0 sampai akar X ini punya Y, kemudian density-nya sama. Nah, yang berbeda itu cuma ini, Y kuadrat. Ini aja. Paham, Bu. Oke. Ya, terima kasih sudah bertanya. Saya senang ada yang memberitahu saya. Kalau mungkin cara saya membingungkan yo. Tadi DY DX, sekarang kok DX DY. Oh enggak, itu maksudnya cuma untuk menunjukkan bahwa ya ada berbagai cara yang bisa kita pakai gitu. Silakan pilih suka yang mana. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi tadi yang ibu itu dijadiin X sama dengan kan? Iya, harus X sama dengan karena kita kan menyelesaikan X-nya duluan ya, ini ya, bagian X ini. Nah, kalau kita pindah X-nya di dalam, berarti kan integral yang di dalam ini, yang mau kita selesaikan duluan ini kan harus punya X kan, batas-batasnya X. Nah, X ini yang dibuat bergantung kepada Y, jadi batasnya adalah X, bagian bawah bergantung pada Y.
bagian atas ditentukan sampai 9 ini kan. Gitu. Oke, Bu. Oke. Makasih. Iya. Sorry kalau membuat bingung ya. Kalau yang misalnya masih bingung, nggak kepingin gonta-ganti, stick pada satu ini aja, pada satu cara yang kalian lebih enjoy yang mana, DY-nya dulu, DX-nya dulu gitu. Kalau gambarnya yang misalnya itu bujur sangkar gini ya, nah ini mau DY dulu, DX dulu, ini kan nggak ada masalah ya. Karena batasnya ini kan biasanya angka, ini 0 sampai angka apa, misalnya 3, 0 sampai 6. Jadi ini nggak bergantung satu dengan yang lain ya. Jadi kalau ditukar, ya sudah tinggal batasnya yang ditukar, ini jadi 6, ini jadi 3, kan biasanya gitu. Kalau bujur sangkar. Nah, yang membuat kita harus hati-hati kalau dengan kurva ini kan karena kurvanya Y bergantung pada X. Demikian juga X itu bergantung pada Y. Nah, ini yang ya mesti hati-hati membuat batasnya. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Silakan ya. Ini kurang 2 menit, jadi teman-teman yang sudah lapar boleh leave meeting, nggak apa-apa, silakan. Yang masih curious, nggak apa-apa, tinggal dulu. Biar tuntas. Nomor 9 dan 10 nanti saya buat rekamannya aja ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih kembali. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Ini pamitan semua ya? Udah nggak ada yang nanya? Sudah lapar. Kalau dari saya jelas, Ibu. Oke, iya. Terima kasih, Bu. Ya, nanti saya tanya di ini ya, di grup WA chat, WA grup. Kalian kepingin online yang sehari sebelum UTS tuh jam berapa? Dan itu nggak wajib kok. Nanti saya tanyakan aja. Ini sudah banyak yang live, jadi kan nggak dengar. Sudah ya, tinggal 12 orang. Kepingin diskusi apa? Atau menunggu ditutup? Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Makasih kembali. Habis. Oh ya, sudah. Kalau gitu saya end meeting sekarang ya, tinggal 3 orang. Oke, selamat sore semuanya. Bye-bye. Selamat ujian. Nomor 9 masih sama, mirip dengan nomor 8 ya. Jadi kita ditanyakan momen inersia dari benda ini. Kita buat sketsanya dulu, sederhana. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian Y sama dengan X kuadrat, berarti ini ya kurva parabola ini. Kemudian Y sama dengan 4, berarti kan suatu garis mendatar di Y sama dengan 4, begini ya. Nah ini berarti parabola yang bagian bawah ini, yang saya arsir. Itu yang sekarang kita akan cari momen inersianya. Kita mulai dari IX dulu ya. Jadi IX sama dengan integral lipat. Nah, kalau saya mau gunakan dy dx, berarti batas yang pertama ini adalah batas untuk y. Nah, y kan yang bawah, bagian bawahnya adalah kurva ya, kurva y sama dengan x kuadrat, kemudian bagian atasnya itu adalah garis. Garis itu namanya y sama dengan 4. Saya masukkan di situ. Kemudian x-nya itu berarti kan dibatasi dari yang kiri ini sampai yang kanan. Nah, ini apa ya? Ketika y sama dengan 4, berapakah x-nya? Gini kan. Berarti kalau kita masukkan ke sini, y-nya 4, x-nya itu min 2 dan 2. Berarti di sini 2,4. Gini ya kira-kira. Jadi min 2 sampai 2. Kemudian kita masukkan density-nya, itu hanya y gitu. Nah, jangan lupa dikalikan dengan ini, y kuadrat. Jadi kalau di sini kita cari ix, berarti kita kalikan dengan y kuadrat. Berarti kan ini adalah y pangkat 3 ya. Jadi kalau kita integralkan, y pangkat 3 itu akan jadi 1/4 y pangkat 4. Nah, batasnya x kuadrat sampai 4. Nanti ada dx. Kemudian kita mau masukkan ya, mau masukkan batas-batasnya. Berarti 1/4 saya keluarkan dulu karena ini konstanta. Sekarang kita masukkan y pangkat 4. Dimasukkan angka 4, berarti kan 4 pangkat 4 ya. Kemudian y pangkat 4, y-nya adalah x kuadrat, berarti x kuadrat dipangkatkan 4. Ini dx masih ada, jadi kita coba ringkas.
Ini ada 1/4 masih tetap di situ. Kemudian 4 pangkat 4 itu kan 16 kuadrat ya, berarti 256. Kemudian X pangkat ini ya, pangkat 2 dipangkatkan 4, berarti kan X pangkat 8. Nah, ini akan kita integralkan sekali lagi. Berarti saya lanjut di sini. 1/4 saya keluarkan dulu saja. Nah, integralnya untuk bagian 256 dikurangi X pangkat 8, jadi yang 256 ini muncul variabel X, kemudian yang pangkat 8 jadi 1/9 X pangkat 9, gini ya. Kemudian setelah diintegralkan, kita mau masukkan batas-batasnya min 2 sampai 2. Oke, kita masukkan sekarang, konstantanya biarkan di sana. Nah, 256, kemudian X itu adalah 2, kemudian dikurangi batas bawah itu min 2, jadi plus 2. Kemudian min 1/9 kali X pangkat 9, berarti 2 pangkat 9 dikurangi yang sekarang adalah min 2 pangkat 9. Ini kayaknya kita butuh kalkulator ya ini. Jadi ini 1/4 dikalikan 256 kali 4, 1024. Kemudian dikurangi 1/9 kali 2 pangkat 9, ini ya, 2 kemudian pangkat 9, 512. Kemudian dikurangi, ini 512 juga ya, tapi ini negatif kan, jadi ditambah 512. Oke, jadi nanti hasilnya adalah 512 nya kalau kali 2 1024, kemudian dibagi 9. Nah, ternyata enggak bisa pas ya, jadi saya tulis dulu aja 1024 dibagi 9. Kemudian yang sini kan 1024 juga. Nah, ternyata karena angkanya sama, kita bisa sederhanakan. Jadi 1/4 kali, ini kan 1 kali 1024. Ini 1/9 kali 1024. Jadi kalau dikurangi, itu akan jadi 8/9 kali 1024. Nah, saya pikir ini bisa disederhanakan ya. Jadi 4 dan 8, ini muncul angka 2. Jadi ini adalah 2048/9. Hasilnya sudah betul, sudah sesuai dengan kunci jawaban. Kita lanjutkan ke IY. Nah, IY ini adalah sama ya, min 2 sampai 2, kemudian X kuadrat sampai 4, kemudian di sini DY dx, lalu density-nya masih Y. Nah, sekarang kita kalikan dengan X kuadrat. Alasannya karena kita mencari Y ya, IY. Berarti di sini min 2 sampai 2 masih tetap. Sekarang X kuadratnya ini saya biarkan, tinggal Y ini yang saya integralkan, jadi setengah Y kuadrat. Kemudian batas bawahnya X kuadrat, batas atasnya 4, ini dx. Jadi ini min 2 sampai 2, ini setengah X kuadrat, saya keluarkan saja karena ini kan konstan. Kemudian Y kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi batas bawahnya X pangkat 2 ya, berarti kalau dipangkatkan 2 lagi jadinya X pangkat 4. Nah, ini masih ada dx, saya harus beri batas supaya tidak kecampur. Jadi integral dari min 2 sampai 2, ini setengah X kuadrat, saya kalikan langsung dengan 4 ya, jadi 2, kemudian itu 4 kuadrat ya, berarti 16, setengah kali 16, berarti itu 8x kuadrat ya. Kemudian setengah X kuadrat kali X pangkat 4, jadi setengah X pangkat 6. Ini yang akan kita integralkan sekarang. Jadi 8 biarkan, kemudian ini 1/3 X pangkat 3, kemudian setengahnya biarkan, jadi ini 1/7 X pangkat 7, kita masukkan min 2 sampai 2. Masukkan satu suku demi satu suku, jadi 8/3 X pangkat 3, ini 2 pangkat 3 ya, 8, dikurangi min 8, berarti kan plus 8. Kemudian kurangi 1/14, X pangkat 7, berarti 2 pangkat 7, itu 128. Jadi ini 128, kemudian ditambah 128 ya. Kemudian kalau kita sederhanakan atau kita tambahkan langsung, ini 8 dikali 16. Berarti 128
dikurangi 1/14 ya, 14-nya saya taruh di sini, 128 ditambah 128 berarti 652. Oke, kalau kita mau sederhanakan berarti ini saya lanjutkan di sini saja. Kalau saya sederhanakan, ini misalnya dibagi 2, ini 7 dibagi 2, ini kan kembali ke 128 ya. Berarti tinggal ini kan 128 per 3 dikurangi 128 per 7. Kita samakan dulu penyebutnya. Jadi ini adalah 21. Kemudian 128 kali 7. Kemudian yang sini 128 kali 3 gini ya. Jadi kalau 128-nya sudah sama, tinggal 7 dikurangi 3. Jadi itu 4. Nah, ini 21. Jadi hasilnya 128 dikalikan 4. Kemudian ini ya 512 akan kita bagi dengan 21. Jadi 512 per 21. Ini adalah IY. Nah, tinggal terakhir ya kita mau cari IZ. Kalau IZ kan sederhana ya, tinggal IX ditambah IY. Nah, berarti angka ini 2048 dibagi 9 kemudian ditambah 512 per 21. Silakan pakai kalkulator saja, hasilnya ini cukup gampang ya, langsung angka. Kita lanjutkan nomor 10. Nomor 10 ini adalah bujur sangkar. Jadi kita buat dulu. Ini sederhana ya, bujur sangkar dengan titik-titik sudutnya pada 0,0, kemudian 0,A, ini 0,A, kemudian A,0, kemudian A,A. Jadi ini ya di sini kira-kira. Kemudian density-nya diberikan X plus Y. Jadi kita bisa langsung ya, IX itu adalah integral rangkap dari Y kuadrat dikali density X plus Y. Kemudian, nah ini apakah dy dx, apakah dx dy, tidak masalah ya, sama aja. 0 sampai A, kemudian 0 sampai A. Sama dengan integral 0 sampai A, lagi 0 sampai A, yang ini XY kuadrat, kemudian Y pangkat 3 ya. dy dx. Nah, kita mau integralkan satu persatu sekarang. XY kuadrat berarti jadi X kali 1/3 Y pangkat 3, kemudian yang ini 1/4 Y pangkat 4. Kita masukkan 0 sampai A, kemudian ada dx di situ. Jadi masih ada 0 sampai A ya. 1/3 X, kita masukkan Y pangkat 3, berarti A pangkat 3, dikurangi 0 pangkat 3, jadi tetap 0. Kemudian 1/4 dikalikan Y pangkat 4, berarti A pangkat 4, dikurangi 0 pangkat 4, tetap 0 ya. Jadi ini dx, saya lanjutkan di sini. 0 sampai A, 1/3 kali X kali A pangkat 3, jadi 1/3 A pangkat 3 X. Kemudian 1/4 A pangkat 4. Sampai di situ, kemudian dx. Nah, kita mau integralkan sekarang satu persatu. 1/3 A pangkat 3, kemudian X ini kita integralkan jadi setengah X kuadrat, kemudian 1/4 A pangkat 4, biarkan. Nah, ini akan muncul X ya, variabel X. Batas bawah 0 dan batas atas A kita masukkan. Jadi ini sekarang 1/6 A pangkat 3, itu konstanta ya, kita keluarkan dulu. Kemudian yang di dalam kurung adalah batas atas, ini ya, A kuadrat dikurangi batas bawah 0 kuadrat. Yang di sini juga 1/4 dikalikan A pangkat 4, biarkan. Kemudian X-nya itu adalah A, kemudian X-nya adalah 0 kalau batas bawah ya. Berarti ini ada 1/6 A pangkat 5 ditambah 1/4 A pangkat 5. Nah, ini kan sama-sama A pangkat 5, jadi kita boleh gabungkan A pangkat 5. Ini ada 6 dan 4, berarti kita bisa pakai 12. Di sini 2 dan di sini 3 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 5/12 A pangkat 5. Nah, ini kita sudah dapat IX. Kemudian IY itu berarti integral masih sama persis 0A 0A persis ya. Dan kemudian karena ini IY, kita kalikan dengan X kuadrat, lalu density-nya masuk. Jadi di sini dy kemudian dx. Nah, kita mau integralkan dulu sekarang terhadap Y. X kuadrat ini biarkan saja di luar. Jadi kita hanya mengintegralkan X plus Y ya. Kalau X plus Y itu diintegralkan berarti apa?
X muncul variabel Y, kemudian Y jadi setengah Y kuadrat. Gini ya. Ini yang kita masukkan angka batas bawah dan batas atas. Kemudian ada dx. Kemudian 0 sampai A ini masih tetap ada, X kuadrat juga masih ada. Kita masukkan sekarang ini dalam kurung, X, kemudian Y-nya kita masukkan. Y sama dengan A, dikurangi Y sama dengan 0. Berarti A dikurangi 0 ya. Kemudian setengah ini kita tarik keluar, Y kuadrat berarti ini A dikuadratkan, kemudian 0, jadi ini 0 kuadrat ya, tetap 0. Nanti masih ada dx. Nah, kemudian kita ringkas. Ini kan ada AX dikalikan X kuadrat, berarti AX pangkat 3 ya. Kemudian di sini kita punya setengah A kuadrat, berarti ditambah setengah A kuadrat. Nah, kita kalikan dengan X kuadrat yang di luar. Ini masih ada dx. Lalu kita integralkan sekarang. A biarkan saja itu konstan, kemudian ini 1/4 X pangkat 4. Setengah A kuadrat biarkan karena itu konstan, kemudian X menjadi ini, X kuadrat menjadi 1/3 X pangkat 3. Kita masukkan 0 sampai A juga, jadi 1/4 A kita biarkan. X pangkat 4-nya kita masukkan A pangkat 4 dikurangi 0 ya, 0 pangkat 4 sih. Kemudian ini ada 1/2 dan 1/3, jadi 1/6 ya, 1/6 A kuadrat. Kemudian X pangkat 3-nya itu adalah A pangkat 3, kemudian dikurangi 0. Nah, berarti kita punya 1/4 A pangkat 5 ditambah 1/6 A pangkat 5. Mirip ya seperti tadi, jadi ini karena sudah ada A pangkat 5, nah 4 dan 6 kita gabung jadi 12 ya. Ini 3, yang ini 2. Oh, ternyata hasilnya sama persis, 5/12 A pangkat 5. Ya, dan ini sudah saya cocokkan juga dengan kunci jawaban di buku, dan itu oke gitu. Kita masukkan ke lanjutannya, jadi itu mencari IZ, berarti kan tinggal apa? Ditambah ya, IX ditambah IY. Berarti 5/12 A pangkat 5 ditambah 5/12 A pangkat 5. Nanti apa? Tinggal 10/12 A pangkat 5. 10/12 saya tulis jadi 5/6 saja. Nah, ini adalah IZ. Oke, sampai di sini jadi utang saya selesai ya. Yang saya janjikan tadi di kelas, karena kita agak buru-buru tadi, kita cuma berhasil mengerjakan satu ya, soal momen inersia di kelas. Semoga dengan 2 tambahan yang saya rekam ini memperjelas ya. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang jelas, silakan tanya, silakan kita bisa diskusi. Dan kita akan online 1 kali lagi sebelum ujian, 1 hari sebelum ujian. Itu tidak wajib. Kalau yang mau silakan datang, nanti saya akan berikan link untuk masuk ke Zoom saya. Oke, selamat belajar semuanya.